Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kami dari Teknik Mesin Universitas Mataram. Kami dari kelompok Pejuang Kumlot. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dengan NIM F1C023 10090. Nama saya Muhammad Wirandi dengan NIM F1C023 10074. Saya Ahmad Mu'arraf Asihabi dengan NIM F1C023 10031. Nama saya Bagus Bagiastra Prakamenuh dengan NIM F1C0231 0009. Nama saya Inyoman Wage Surya Wibisana dengan NIM F1C0231 0060. Nama saya Torvin Muda dengan NIM F1C0231 0099. Oke, sekian sesi perkenalan dari kami. Kami di sini ingin menyampaikan materi tentang turbin angin dan energi surya. Tapi teman-teman perlu ketahui apa sih itu turbin angin dan energi surya? Turbin angin atau yang dikenal sebagai wind turbine adalah salah satu mesin fluida yang dapat merubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik putaran poros. Turbin angin ini umumnya pada dahulu digunakan oleh petani yang dimana mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan kebutuhan lainnya. Turbin angin terdahulu banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara Eropa lainnya dan dikenal dengan windmill. Kini turbin angin lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat dengan menggunakan prinsip konversi energi dan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu angin. Selanjutnya kita bahas prinsip kerja dan spesifikasi turbin angin. Prinsip kerja dari turbin angin adalah mengubah energi gerak angin menjadi energi mekanik putaran poros yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui generator. Energi putaran poros ini dapat dimanfaatkan secara langsung seperti pada tambak garam, yaitu untuk memompa air laut ke tambak. Adapun saat ini, pemanfaatan energi putaran poros lebih banyak digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Turbin angin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu turbin angin horizontal dan turbin angin vertikal. Turbin angin poros horizontal merupakan turbin angin yang putaran rotasi rotornya paralel terhadap permukaan tanah. Turbin angin sumbu horizontal memiliki poros rotor utama dan generator listrik di puncak menara dan diarahkan menuju dari arah datangnya angin untuk dapat dimanfaatkan energi angin. Rotor turbin angin kecil diarahkan menuju dari arah datangnya angin dengan pengaturan baling-baling angin sederhana, sedangkan turbin angin besar umumnya digunakan menggunakan sensor angin dan motor yang mengubah rotor turbin mengarah pada angin. Berdasarkan prinsip kerja aerodinamis, rotor turbin angin sumbu horizontal mengalami gaya lift dan gaya drag. Namun gaya lift jauh lebih besar dari gaya drag sehingga rotor turbin ini lebih dikenal dengan turbin Tifa lift. Kemudian turbin angin poros horizontal memiliki keunggulan dan keterbatasan. Keunggulannya diantara lain memiliki efisiensi yang tinggi karena blade selalu bergerak tegak lurus terhadap angin. Towernya yang tinggi memungkinkan untuk mendapatkan angin yang kekuatannya lebih besar. Kemudian keterbatasannya dibutuhkan konstruksi tower yang besar untuk mensupport beban blade. Kemudian komponen-komponen dari turbin angin horizontal harus diangkat ke posisinya pada saat pemasangan. Kemudian kita bahas turbin angin yang poros vertikal. Turbin angin poros vertikal merupakan turbin angin yang rotasi rotornya tegak lurus terhadap permukaan tanah. Jika dilihat dari efisiensi turbin angin sumbu horizontal lebih efektif dalam mengekstrak energi angin dibanding dengan turbin angin poros vertikal. Meskipun demikian, turbin angin memiliki keunggulan dan keterbatasannya. Keunggulannya diantara lain, turbin angin tidak harus diubah posisinya jika arah angin berubah. Tidak seperti turbin horizontal yang memerlukan mekanisme tambahan untuk menyesuaikan rotor turbin dengan arah angin.
Keterbatasannya yaitu kebanyakan turbin angin memiliki penurunan efisiensi angin turbin horizontal, terutama karena hambatan yang mengurangi drag menghasilkan lebih banyak angin. Memiliki rotor terletak dekat dengan tanah di mana kecepatan angin lebih rendah dan tidak mengambil keuntungan dari kecepatan angin yang di atas. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dari turbin angin. Yang pertama yaitu komponen turbin angin horizontal. Secara umum komponen utama dari mesin turbin angin poros horizontal ini yaitu sudu atau blade, rotor, rem dan kopling, poros putaran rendah dan poros putaran tinggi, jauh sistem kontrol, tower dan pondasi. Di bawah ini merupakan bagian-bagian utama dan fungsinya. Yang pertama yaitu sudu atau blade. Sudu atau blade berfungsi sebagai untuk mengubah hembusan angin menjadi energi kinetik untuk memutar generator listrik. Semakin panjang baling-baling, maka akan semakin banyak menerima terpaan angin sehingga akan semakin besar energi putaran mekanik yang dihasilkan untuk memutar generator. Ada kalanya sebelum poros baling-baling disambung ke generator listrik, ditambahkan gearbox untuk menambah atau mengurangi kecepatan putar dari generator listrik sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya itu ada rotor hub. Hub merupakan bagian dari rotor yang berfungsi menghubungkan sudu dengan shaft atau poros utama. Lalu ada rem dan kopling. Rem berfungsi untuk menghentikan putaran poros rotor yang bertujuan untuk keamanan atau pada saat lakukan perbaikan. Sedangkan kopling berfungsi untuk memindahkan daya poros ke transmisi gearbox atau langsung ke generator dengan meredam getaran dari poros rotor serta sebagai salah satu sarana untuk meluruskan sambungan atau alignment. Oke, selanjutnya ada poros rotor putaran rendah. Poros rotor berfungsi untuk memindahkan daya dari rotor ke generator, dapat secara langsung maupun melalui mekanisme transmisi gearbox. Selanjutnya ada generator. Generator merupakan komponen terpenting dalam sistem turbin angin, di mana fungsinya adalah merubah energi gerak atau mekanik putar pada poros penggerak menjadi energi listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator dapat berupa alternatif current atau AC maupun direct current atau DC, dan tegangan outputnya didapat dari tegangan rendah 12 volt atau sampai tegangan 680 volt atau lebih. Selanjutnya ada yawing control. Pada turbin angin yang relatif besar, umumnya sudah menggunakan sistem geleng aktif atau active yawing system yang digerakkan oleh motor servo. Kontrol yawing di sini berfungsi menerima input dari sensor anemometer atau mendeteksi kecepatan angin dan wind direction atau mendeteksi perubahan arah angin, dan memberikan komando kepada motor servo untuk membelokkan arah shaft turbin angin dan juga memberikan input kepada kontrol pitch. Oke, selanjutnya komponen turbin angin yang vertikal. Jadi secara umum komponen turbin angin vertikal terdiri dari beberapa komponen diantaranya rotor, sudu, dan stator. Yang pertama rotor. Rotor ini berfungsi mengubah energi kinetik angin menjadi energi gerak berupa putaran poros. Pada perancangannya dibuat dengan menggunakan 16 buah magnet yang dipasang pada setiap permukaan. Tetapi di dalam penempatan dari 12 buah magnet tersebut dibagi dua, yang masing-masing menjadi 8 buah. Kemudian magnet tersebut digabung sehingga menjadi magnet menjadi 2 tingkat. Selanjutnya ada sudu. Sudu merupakan bagian penting dari turbin. Geometri dan posisi sudu yang tepat akan meningkatkan daya angkat yang dapat dihasilkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi turbin. Dan sudu ini dikatakan baik apabila bahan yang digunakan ringan tetapi kuat, sehingga mampu menahan beban atau tegangan yang terjadi karena putaran rotor. Kemudian selanjutnya ada stator. Stator terdiri dari beberapa koil atau kumparan dari kawat tembaga yang dilapisi oleh bahan isolator. Jumlah kumparan menentukan tegangan yang bisa dikeluarkan oleh generator tersebut. Stator yang telah dibuat terdiri dari 4 kumparan, 6 kumparan, dan 8 kumparan, yang masing-masing kumparan terdiri dari
1000 lilitan dan setiap kumparan digabung secara seri sehingga didapat satu fase tegangan. Baik, selanjutnya yang terakhir ada aplikasi turbin angin. Yang pertama, pembangkit listrik skala besar atau wind farm digunakan di daratan atau outshore atau di laut, yaitu offshore, menggunakan puluhan hingga ratusan turbin angin yang terhubung ke jaringan listrik nasional. Contoh, Sidrap Wind Farm di Sulawesi Selatan, Indonesia. Yang kedua, pembangkit listrik skala kecil digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, atau fasilitas terpencil daya di bawah 10 kW. Cukup untuk penerangan, pompa air, dan peralatan elektronik dasar. Yang ketiga, penyedia listrik di area terpencil. Lokasi yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN biasanya digabung dengan panel surya dan baterai dalam sistem hybrid. Selanjutnya, ada pompa air tenaga angin. Menggunakan turbin angin untuk menggerakkan pompa air, biasanya untuk irigasi di area pedesaan atau pertanian. Yang terakhir, aplikasi eksperimental dan edukasi yang biasa digunakan di sekolah, kampus, atau pusat penelitian atau untuk edukasi, eksperimen, dan riset energi terbarukan. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari materi turbin angin. Tadi kita sudah menyampaikan definisi, jenis-jenis, prinsip, komponen, serta aplikasi dari turbin angin. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu energi surya. Teman-teman mungkin tahu apa sih itu energi surya. Energi surya itu sendiri adalah energi berupa sinar dan panas matahari atau radiasi energi dalam bentuk panas dan cahaya yang dipancarkan oleh matahari. Didapat dengan mengubah panas surya melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Energi surya menjadi salah satu sumber pembangkit daya selain air, uap, angin, biogas, batu bara, dan minyak bumi. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Tanpa energi yang datang dari matahari, planet kita tidak akan mampu mendukung kehidupan, dan energi surya adalah bentuk energi paling berlimpah yang tersedia di planet kita. Jika dilihat dalam proses penyerapan, pengubahan, dan penyaluran energi surya, teknologi energi surya secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni teknologi pemanfaatan pasif dan teknologi pemanfaatan aktif. Contoh pemanfaatan energi surya secara aktif adalah penggunaan panel fotovoltaik dan panel penyerapan panas. Contoh pemanfaatan energi surya secara pasif meliputi mengarahkan bangunan ke arah matahari, memilih bangunan dengan massa termal atau kemampuan dispersi cahaya yang baik, dan merancang ruang dengan sirkulasi udara yang alami. Selanjutnya kita bahas prinsip kerja dan spesifikasi panel surya. Yang pertama, sistem on-grid. Sistem on-grid adalah sebuah sistem yang bekerja secara langsung dengan listrik yang dihasilkan bersamaan oleh jaringan PLN. Pembangkitan listrik tenaga surya, sistem on-grid ini dapat diterapkan untuk perumahan, gedung bangunan, perkantoran, maupun pabrik dan gudang. Dengan sistem on-grid, Anda dapat memanfaatkan panel surya pada siang hari, di mana intensitas penggunaan listrik paling tinggi, sehingga pada pagi dan malam harinya tetap dapat menggunakan daya listrik dari PLN. Dengan sistem on-grid, dapat menghemat tagihan listrik hingga 30% setiap bulannya. Selanjutnya, cara kerja sistem on-grid. Cara kerja dari sistem panel surya on-grid adalah sinar matahari yang diterima akan dikonversi menjadi arus listrik searah atau DC. Lalu, inverter akan mengubah arus listrik DC menjadi arus bolak-balik dan akan disinkronkan dengan arus listrik yang berasal dari PLN untuk digunakan. Saat energi yang dihasilkan dari panel surya berlebihan dari pemakaian, maka energi ini dapat langsung dialihkan ke PLN melalui meteran khusus. Dengan memanfaatkan sistem on-grid, dapat mengimbangi tagihan listrik
konvensional. Meskipun demikian, perlu diingat di saat listrik PLN mati, maka bangunan juga akan mati. Mengingat sistem ini terintegrasi dengan listrik PLN. Oke, selanjutnya ada sistem panel surya off-grid. Sistem off-grid adalah sebuah sistem yang tidak terhubung dengan jaringan PLN. Sistem off-grid akan menyimpan tenaga surya di dalam baterai agar dapat digunakan di saat jaringan ataupun jaringan listrik mati. Salah sebenarnya. Oke, selanjutnya ada sistem panel surya off-grid. Sistem off-grid adalah sebuah sistem yang tidak terhubung dengan jaringan PLN. Sistem off-grid akan menyimpan tenaga surya di dalam baterai agar dapat digunakan di saat tidak ada jaringan ataupun jaringan listrik mati. Dengan perancangan yang baik, sistem off-grid dapat menghasilkan daya yang mencukupi sepanjang tahun. Cara kerja sistem off-grid. Cara kerja dari sistem panel surya off-grid adalah sinar matahari yang diterima akan mengalur arus listrik searah atau DC tersebut ke regulator. Kemudian bank baterai ini nantinya yang akan menyimpan listrik DC. Kemudian ada inverter yang akan menarik daya listrik dari baterai. Setelah itu akan diubah menjadi listrik AC dan diteruskan ke panel surya. Kemudian selain dari sistem on-grid dan off-grid, ada gabungannya yaitu sistem hybrid. Sistem hybrid ini menghasilkan sumber listrik dari panel surya yang dapat digabungkan dengan sumber listrik dari PLN. Kedua sumber ini akan saling mendukung di saat terdapat kurangnya daya listrik ataupun terjadi pemadaman listrik. Pada sistem hybrid, panel surya merupakan sumber energi utama yang dikonversikan dan akan ditampung ke baterai. Di saat pemakaian listrik telah melebihi kapasitas baterai yang dimiliki, maka listrik PLN akan masuk secara otomatis. Kelebihan dari sistem ini adalah listrik akan tetap dialirkan meskipun terjadi pemadaman. Untuk cara kerjanya, panel surya akan menangkap sinar matahari dan dikonversikan menjadi listrik DC. Setelah itu ada inverter yang mengubahnya ke daya listrik AC yang akan digunakan untuk peralatan listrik. Daya listrik ini yang kemudian dikirimkan ke panel distribusi atau MCB untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas komponen panel surya. Komponen panel surya ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama ada panel surya atau solar panel. Yang kedua ada inverter. Yang ketiga ada baterai. Yang keempat ada charge controller. Yang kelima ada mounting system. Yang keenam ada kabel dan konektor. Dan yang ketujuh ada meteran energi. Yang pertama, panel surya. Fungsinya mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik dalam bentuk arus. Yang pertama ada panel surya. Fungsinya mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik dalam bentuk arus searah atau DC menggunakan efek fotovoltaik. Terdiri dari sel surya, biasanya berbahan silikon, monokristalin dan polikristalin. Yang kedua ada inverter. Fungsinya mengubah arus searah atau DC dan panel surya menjadi arus bolak-balik atau AC yang digunakan untuk peralatan listrik rumah tangga atau disalurkan ke jaringan listrik. Yang ketiga ada baterai. Fungsinya menyimpan energi listrik yang dihasilkan untuk digunakan saat tidak ada sinar matahari. Yang keempat ada charge controller. Fungsinya mengatur pengisian baterai dari panel surya agar baterai tidak overcharge atau over discharge. Yang kelima ada mounting system. Fungsinya menopang panel surya dan mengatur kemiringan agar panel menghadap matahari secara optimal. Yang keenam ada kabel dan konektor. Fungsinya menghubungkan komponen-komponen seperti panel surya, inverter, baterai, dan beban listrik. Yang ketujuh, meteran energi. Mengukur jumlah listrik yang dihasilkan, digunakan, atau disalurkan ke atau dari jaringan listrik.
Baik, selanjutnya ada aplikasi panel surya. Yang pertama sebagai sumber energi listrik atau pembangkit listrik tenaga surya. Salah satu manfaat utama energi surya adalah dalam pembangkit energi listrik atau teknologi fotovoltaik. Sel surya menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah atau DC, yang kemudian dapat diubah menjadi arus bolak-balik atau AC menggunakan inverter. Teknologi ini diaplikasikan baik dalam skala kecil seperti sistem atap rumah tangga maupun dalam skala besar seperti PLTS terpusat. Sistem ini dapat berdiri sendiri atau off-grid maupun terhubung ke jaringan listrik atau on-grid. Yang kedua ada untuk pemanas air atau solar water heating system. Energi surya juga dapat dimanfaatkan untuk memanaskan air menggunakan kolektor surya. Sistem ini banyak digunakan dalam rumah tangga, hotel, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya karena mampu mengurangi konsumsi energi listrik atau gas untuk kebutuhan air panas. Yang ketiga ada irigasi dan penyediaan air. Di bidang pertanian, energi surya digunakan untuk menggerakkan pompa air, khususnya di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik. Sistem pompa air tenaga surya atau solar water farm sangat efektif untuk irigasi tanaman dan penyediaan air bersih. Selain itu, energi surya juga dimanfaatkan dalam sistem desalinasi, yaitu proses pengolahan air laut menjadi air tawar dengan memanfaatkan panas matahari untuk proses evaporasi dan kondensasi. Yang selanjutnya penerangan dan transportasi. Lampu penerangan jalan tenaga surya telah banyak diterapkan di berbagai kota dan pedesaan untuk mengurangi konsumsi energi listrik konvensional. Di bidang transportasi, pengembangan mobil dan pesawat tenaga surya telah dilakukan sebagai inovasi masa depan yang ramah lingkungan. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, potensi aplikasinya sangat besar dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang terakhir ada pengeringan dan memasak atau solar dryer dan solar cooker. Di sektor rumah tangga dan pertanian, energi surya dapat dimanfaatkan dalam bentuk pengering tenaga surya atau solar dryer untuk mengeringkan hasil panen seperti padi, jagung, ikan, dan hasil pertanian lainnya secara higienis dan efisien. Selain itu, kompor surya atau solar cooker memanfaatkan cermin pemantul atau lensa Fresnel untuk memfokuskan sinar matahari sehingga dapat menghasilkan panas untuk memasak makanan tanpa bahan bakar konvensional. Terima kasih. Baik, setelah kita membahas tentang turbin angin dan solar panel, saya akan menyimpulkan turbin angin dan energi surya merupakan dua solusi utama dalam pengembangan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keduanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang semakin menipis dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Turbin angin bekerja dengan mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik, lalu dikonversi menjadi listrik melalui generator. Berdasarkan orientasi porosnya, turbin angin dibedakan menjadi poros horizontal dan vertikal, yang masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan tersendiri dalam hal efisiensi dan penerapan. Sementara itu, energi surya memanfaatkan cahaya matahari melalui panel surya untuk menghasilkan listrik. Sistem pemanfaatan energi surya terbagi menjadi sistem on-grid, off-grid, dan hybrid. Setiap sistem memiliki cara kerja dan kelebihan sesuai kebutuhan pengguna, baik untuk skala rumah tangga maupun untuk skala industri. Kedua teknologi ini telah diterapkan secara luas di berbagai sektor seperti pembangkit listrik, irigasi, penerangan, pemanasan air, hingga transportasi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya energi bersih, turbin angin dan energi surya berpotensi menjadi pilar utama dalam sistem energi masa depan yang efisien, bersih, dan berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami terkait dengan materi energi surya dan turbin angin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.